One, two, three, yes. Pria sejati, yes, yes, yes. Shalom. Selamat pagi semuanya. Jumpa kembali di acara Cafe Morning with God. Saudara, sebelum kita lanjut, kita seruput dulu kopinya. Nikmat sekali, senikmat berkat Tuhan pagi ini. Ya, saudara, tema kita pagi ini adalah perkara mengasihi anak. Pertanyaan mendasar, bagaimana sih cara kita mengasihi anak-anak kita selama ini? Bagaimana sih cara kita menyayangi anak-anak kita selama ini? Sudahkah benar cara kita menyayangi anak-anak kita, mengasihi anak-anak kita selama ini? Sudah benar dari kacamata siapa? Sudah benar dari sudut pandang siapa? Benar dari kacamata kita, orang tua, atau benar dari kacamata anak-anak kita? Atau benar dari kacamata Tuhan? Tuhan menghendaki seperti apa sih kita mengasihi anak-anak kita? Saudara terkasih, hidup kita semakin hari semakin rumit. Ada banyak informasi yang keluar masuk dalam pikiran kita. Entah itu melalui gadget yang kita pegang, televisi yang kita lihat, atau realitas yang kita temui. Informasi-informasi itu membuat kita semakin gampang untuk bertindak dan sulit untuk mengambil sebuah keputusan, termasuk keputusan untuk mengasihi anak-anak kita. Saat kita keras untuk mendidik anak-anak kita, orang bilang kita ini orang-orang yang otoriter. Itu salah. Sebaliknya, saat kita memberikan keleluasaan kepada anak-anak kita, orang-orang bilang apa? Kita ini orang tua yang lemah. Tidak bisa mengatur anak-anak, tetapi justru diatur oleh anak-anak. Lantas, bagaimana yang benar? Yang benar itu seperti apa? Saudara terkasih, saya memiliki 2 orang anak, laki-laki semua, dengan sifat dan karakter yang sangat berbeda. Yang paling besar cenderung pasif, sulit mengambil keputusan, lamban dalam bertindak, lebih suka menyendiri dan sibuk dengan apa yang dia mau. Yang paling kecil cenderung aktif, suka keluar rumah, suka melakukan hal-hal yang kadang membahayakan dirinya. Sering teledor dalam bertindak, cenderung menolak jika diberi tugas. Sebagai orang tua, saya sering memaksakan kehendak saya untuk mereka, karena saya berpikir itu yang terbaik untuk mereka. Saya cenderung mendikte, mengatur mereka saat mereka lamban dalam bertindak. Saya cenderung melarang dan memaksa mereka untuk berhenti saat mereka melakukan sesuatu yang menurut saya salah, tidak berguna, dan tidak bermanfaat. Saudara, apa yang terjadi saat saya terlalu memaksakan kehendak saya kepada mereka? Yang terjadi adalah dendam, sakit hati, dan amarah. Mereka dendam, sakit hati, dan marah karena mereka merasa dikecilkan. Mereka merasa tidak diorangkan. Mereka merasa diperdayai. Mereka merasa tidak dianggap sebagai anak yang sewajarnya. Mereka merasa seperti robot, hanya boleh melakukan sesuatu atas kemauan pemilik robot.
Saudara terkasih, ini adalah salah. Ini adalah contoh yang salah cara mengasihi anak. Hanya melihat dari perspektif kacamata orang tua yang belum tentu benar dari sudut pandang anak-anak. Karena kita berpikir itu yang terbaik untuk mereka. Mengasihi anak dari kacamata Tuhan itu seperti apa? Firman Tuhan mengatakan, "Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu." Yohanes bab 15 ayat 12. Sekali lagi, firman Tuhan mengatakan, "Inilah perintahku, supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu." Yohanes bab 15 ayat 12. Dari firman ini kita bisa belajar bahwa cara mengasihi anak adalah seperti cara Tuhan mengasihi kita. Kita harus bisa mengasihi anak-anak kita seperti Tuhan mengasihi kita. Pertanyaannya, apakah selama ini kita sudah sadar bahwa Tuhan telah mengasihi kita? Kita tahu bagaimana Tuhan selama ini mengasihi kita. Karena kesadaran inilah yang akan menjadi dasar bagi kita untuk mengasihi anak-anak kita. Saya secara pribadi sangat bersyukur karena saya boleh menemukan diri saya sudah dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus begitu mengasihi saya. Ia begitu tegas dengan prinsip-prinsipnya, tetapi ia juga lembut dengan belas kasihnya. Ia sangat tegas dengan prinsip dosa adalah dosa. Tidak ada toleransi dengan dosa. Tidak ada alasan untuk sebuah dosa. Tetapi ia sekaligus lembut. Ia memiliki belas kasih yang sangat luar biasa bagi saya, bagi anaknya yang pendosa ini untuk bertobat. Ia sangat terbuka kepada saya dan tentunya Anda yang ingin bertobat dan memperbaiki diri. Jadi saudara terkasih, prinsip lembut sekaligus tegas inilah yang bisa kita gunakan sebagai dasar untuk mengasihi anak-anak kita. Bukan prinsip pribadi kita, pamrih kita, kemauan kita, pikiran kita. Kita harus berubah. Kita harus tegas dengan prinsip-prinsip kebenaran ilahi, tetapi sekaligus lembut dalam belas kasih. Niscaya, jika prinsip ini bisa kita pegang, bisa kita lakukan, maka kita bisa mengatakan kepada anak-anak kita, "Anakku, ayah mengasihi kamu. Ayah sayang padamu. Papa mengasihi kamu. Papa sayang padamu." Sekian dari saya. Jumpa kembali di acara Cafe Morning with God berikutnya. Tuhan memberkati. Kita seruput dulu kopinya. Nikmat sekali. Senikmat berkat Tuhan pagi ini.